Selamat siang. Siang. Silakan duduk. Oke. Oke, sebelumnya dengan atas nama siapa? Dengan nama Aisyah. Aisyah, dipanggilnya apa nih? Biasa dipanggilnya Echa. Oh, dipanggilnya Echa. Echa. Oke. Gimana kabarnya hari ini, Echa? Kabarnya hari ini baik sih Bu. Kayak biasa aja gitu. Baik. Nothing special Iya. gitu. Oke. Jadi Echa kesini naik apa? Tadi diantar Diantar sama siapa tuh diantar? sama teman. Sama teman. Oke. Baik, Echa kan udah datang ke sini nih. Ada nggak yang mau Echa keluhkan? Saya tuh kayak akhir-akhir ini sering ngerasa capek gitu Bu. Kayak udah capek gitu. Kayak nggak ngelakuin apa-apa tuh udah capek aja gitu. Aku kayak cuman baru nulis aja gitu tuh udah capek gitu. Jadi saya kok bisa ya capek terus-terusan gitu makanya ke sini. Capek ya. Sebelumnya Echa ini capeknya apa dulu nih? Kan capek ada banyak kan. Capek fisik, capek orang mungkin capek karena tekanan atau apa. Nah, Echanya nih capek gimana dulu nih? Capeknya tuh mungkin kayaknya capek batin gitu sih Bu. Soalnya kan saya sekarang lagi kuliah kan Bu. Jadi setiap kayak pulang kuliah tuh saya habis ketemu orang, setiap habis berinteraksi dengan banyak orang gitu kayak saya tuh ngerasa capek gitu. Jadi karena udah capek batin tuh saya udah ngerasa capek fisik gitu. Jadi capek aja semuanya gitu. Gitu. Sebelumnya berarti kegiatan akhir-akhir nih kuliah. Iya. Fokus kuliah aja atau ada hal-hal yang lain? Ada baru masuk organisasi juga sih. Organisasi. Di samping itu Echa ngerasa capek, ngerasa kayak badannya lemas karena pikiran tuh udah penuh ya? Iya. Karena kayak udah ngestak gitu, udah jenuh gitu kayak rasa tuh nggak bisa mikir lagi, udah penuh gitu. Jenuhnya nih, jenuh gimana nih? Jenuhnya ini karena kelihatannya tuh flat itu aja kah? Atau seperti apa nih jenuh? Iya, karena kayaknya itu, karena kegiatan tuh tiap hari sama aja, yang dilakukan itu aja gitu, kayak pergi pagi kampus, kelas, itu pulang malam, tiap itu gitu aja. Jadi kayak saya tuh jenuh gitu, kayak mau ke kampus itu males gitu, ngapain ya gitu. Apalagi bisa ketemu orang gitu, kayak saya lebih menghindari gitu Bu, untuk menyimpan energi saya gitu. Karena Echa capek nih, Echa pikiran kayak terpikir di pikiran Echa nih terlintas nggak mau kuliah lagi nih gitu. Iya, karena udah capek gitu ya, kayak udah aja deh gitu, kayak nggak mau lanjutin lagi gitu, mungkin kayak gitu biar nggak capek gitu. Udah di ujung rasanya gitu. Sebelumnya gimana nih interaksi Echa di lingkup kampus atau di lingkup keluarga sebelumnya, gimana? Aman? Dibilang aman, nggak aman sih Bu gitu. Tadi ya gimana ya, karena mungkin karena habis ngomong sama mereka tuh rasanya kayak makin capek gitu, karena menurut saya tuh orangnya terlalu mengikuti gitu, mungkin karena itu rasanya saya capek gitu. Terlalu mengikuti ini berarti terlalu mandet aja ya. Mandet aja. Enggak, betul itu Echa gini-gini, iya itu gini, iya selalu mengiyakan. Mungkin apa karena itu juga ya Bu, saya kayak ngerasa capek gitu. Berarti Echa nih setiap ada orang yang minta tolong atau apa selalu mengiyakan apa yang diminta oleh orang, nggak berani menolak gitu ya? Iya, kayak aku bisa loh gitu, kayak itu aku bisa ngelakuinnya, jadi kayak iya aja. Tapi kadang saya tuh udah saya mengiyakan, saya sadar kalau kayak saya nggak bisa deh gitu, tapi kenapa tadi saya nggak nolak ya gitu. Berarti terlintas di pikiran Echa tuh bahwasannya Echa tuh pengen mengatakan tidak, tapi nggak bisa gitu. Iya. Jadi pas saya melakukan itu saya ngerasa capek gitu, karena kayak misalkan saya mengiyakan terus saya lakukan, nah saya lakukan terus saya ngerasa capek gitu. Padahal kan kayak kalau memang saya bisa ya kenapa harus saya ngelakuin, kenapa capek gitu, kayak ya udah sih ngelakuin aja gitu. Tapi kayak saya tuh kayak gitu kayak deh gitu. Biasanya kenapa nggak berani menolak? Kenapa ya Bu? Saya sering bertanya juga kenapa ya saya nggak berani menolak gitu, karena nggak enak rasanya menolak gitu. Mungkin saya tuh mikir balik ke diri saya mungkin, karena kayak saya takut ditolak mungkin gitu. Jadi kayak saya berusaha mengiyakan aja semuanya gitu. Berarti di pikiran Echa bahwasanya kalau Echa selalu mengiyakan
perkataan orang, selalu bila orang tertolong sama Echa mengiyakan, itu tuh Echa tuh percaya bahwasanya feedback itu akan kembali ke Echa, kan orang-orang akan nolong Echa kalau Echa lagi susah gitu. Iya. Karena saya itu cenderungnya orangnya bergantung sih Bu, perasaan saya menurut saya gitu. Jadi kayak respon orang terhadap saya itu sangat berpengaruh gitu, kayak kepikiran terus gitu. Oh, udah kepikiran terus Iya. karena apalagi kalau menolak orang ya. Soalnya kayak malam itu kayak mau tidur gitu kan, kepikiran aku salah ngomong nggak ya tadi gitu. Itu aja saya mengiyakan kan Bu, saya aja takut salah ngomong, apalagi kalau saya menolak kayak makin kepikiran gitu. Gitu. Mungkin dari yang saya lihat, Echa sebaiknya jangan terlalu mendorong diri Echa untuk menolong orang lain. Kita boleh kok menolong orang lain, tapi sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kita tahu kalau bahwasanya Tuhan itu pasti memberi musibah itu atau memberi sebuah temuan itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi setelah itu kan kita bisa merasakannya. Apakah kita mampu nggak sih kita menerima permintaan orang lain, padahal di satu sisi kita tuh ada prioritas loh yang harus kita prioritaskan, tuh kita ada kegiatan lain yang harus kita dahulukan, tapi kita nggak berani nolak. Tapi kita tuh sebenarnya harus berani tegas sama diri kita harus berani mengungkapkan kepada orang-orang bahwasanya kita tuh aku tuh harus berani loh nolak gitu, jangan kayak dipendem kan. Jangan suka mendem orang. Kenapa tadi pendem? Karena rasanya lebih nyimpen sendiri aja gitu. Tapi sebelum simpan sendiri, tapi ada nggak kayak di satu sisi kan ada orang tua yang suka mendem, tapi dia ada orang yang dia tuh merasa percaya untuk dia cerita sama dia tuh nyaman gitu. Kalau harus dipendem-pendem, ada sih Bu, cuman kayak cerita pun nggak cerita semua juga gitu, kayak emang ya nggak terlalu intens gitu loh Bu, kayak cerita tuh sekedar aja, atau mungkin saya ada masalah sekarang tapi saya ceritanya kayak pas masalah sudah selesai gitu, kayak pas saat itu saya jarang cerita ke orang gitu. pas masalah udah clear baru cerita ke orang. Nggak pas saat masalah itu lagi menggoda atau apa, itu nggak berani baru cerita ke orang, dipendem aja. Takut kayak responnya tuh kurang sesuai sama yang saya ingin. Pasti takut ngeresponnya tuh kayak kayak kita gitu doang. Takut disepelekan, takut Nah, seperti mungkin dari yang saya lihat dari hasil cerita yang sudah Echa ceritakan, Echa seperti capek jenuh kuliah, sampai pikiran irasional Echa tuh bahwasanya tuh udahlah nggak kuliah lagi, capek, ntar melangkahkan kaki untuk kuliah tuh udah malas gitu. Kalau tahu Echa sekarang semester berapa? semester 5. Semester 5 organisasi itu lagi mungkin itu sih yang dari saya lihat. Echa berarti orangnya gak enakan, gak bisa nolak permintaan orang, terus apalagi dapat tekanan udah semester 5 ya, ada semester tinggi, terus masuk organisasi juga pasti banyak yang menekan diri Echa. Nah, jadi saran saya itu sih Echa harus kayak berani mengatakan, belajar kepada diri Echa tuh bahwasanya mungkin ada seberapa tiap hari mungkin belajar mengatakan tidak, jangan kayak misal udah berani nih sama tidak, nanti kepikiran lagi, itu jangan usah terlalu dipikirkan, perkataan orang biarlah perkataan orang, yang penting kita yang tahu gimana diri kita gitu loh. Nah itu terus mungkin Echa bisa buat journaling kayak pada saat itu emosi yang Echa keluarkan itu apa sih, keluarkan aja semua emosi negatifnya, dikeluarkan aja. Itu nanti Echa bisa catat tuh kayak afirmasi positif yang pengen Echa lontarkan. Nanti kan pas Echa tulis kan itu pasti otomatis Echa baca kan. Echa baca pasti nanti pikiran tuh ada penyemangatnya lah gitu, karena ada dikasih afirmasi gitu. Nah mungkin dari saya
itu yang harus Eca lakukan kan. Atau mungkin nanti kalau udah dilakukan, itu boleh nanti konsul ke saya, catatan-catatannya gimana lanjutannya gimana kan, nggak apa-apa. Ingat ya, jangan terlalu mendorong diri. Berarti saya coba lakukan dulu yang ibu sarankan ke saya. Tidak bisa saya konsul ke ibu lagi. Ya, boleh. Nah, mungkin ada lagi yang mau Eca katakan? Kayaknya Keluhkan? udah cukup sih Bu. Sini Bang. Ingat ya, jangan terlalu mendorong diri. Ingat kapasitas diri kita tuh, kita nggak di dunia ini nggak ada orang yang sempurna. Pasti ada kelebihan kekurangannya pasti ada. Tidak boleh mendorong diri. Jadi saya nggak ada yang dikeluhkan lagi, mungkin kita tutup ya. Gimana? Udah lumayan lega? Lumayan terbuka sih pikiran saya. Gak apa-apa, kita harus terbuka. Jangan dipendam-pendam, terbuka. Apa dipendam-pendam nanti kan takutnya burn out Mungkin bisa dulu saya. Jangan terlalu banyak beban pikiran ya Eca. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, itu dia tadi praktek yang udah dilakukan oleh kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye!